Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebenarnya agama yang dianut oleh nenek moyang Indonesia atau agama pertama yang berkembang di Nusantara? Pasti banyak dari kita yang penasaran. Mungkin kita berpikir itu Hindu atau Buddha, tapi ternyata ceritanya lebih menarik daripada itu. Ada satu agama kuno yang jauh lebih tua dari keduanya. Dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa yang berkulit hitam. Dan ini bukan kejawen. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuno lagi. Jadi, mengapa kita membahas ini? Karena agama ini adalah agama Tauhid, yang mengakui Tuhan Yang Esa. Agama ini dikenal dengan nama Kapitayan. Mari kita kupas lebih mendalam tentang agama nenek moyang bangsa Indonesia, sebagai berikut. Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa pada masa lalu. Keberadaannya telah tercatat sejak zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, hingga era megalitik di Pulau Jawa. Kapitayan merupakan bentuk penghormatan tertua terhadap monoteisme asli Jawa yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi, ketika ditanya tentang agama mereka, masyarakat Jawa akan menjawab dengan bangga bahwa agama mereka adalah warisan dari nenek moyang mereka, mengikuti jejak keyakinan yang telah ada selama ribuan tahun. Orang Jawa sering mengidentifikasi Kapitayan sebagai agama kuno Jawa, yang mengakui keberadaan satu Tuhan tunggal, berbeda dengan kejawen atau agama-agama Jawa lainnya yang tidak monoteistik. Secara etimologis, kata Kapitayan berasal dari bahasa Jawa kuno dengan akar kata taya, yang berarti tidak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak. Dalam bahasa Sunda, taya juga bisa berarti tidak ada, yang dalam konteks Kapitayan menggambarkan sesuatu yang tak dapat dipikirkan atau dicapai oleh panca indera manusia. Penganut Kapitayan menyembah Tuhan yang disebut Sang Hyataya, merujuk pada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat, mirip dengan konsep dalam Islam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib. Seperti yang tercantum dalam Al-An'am ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa terlihat karena sifatnya yang maha gaib. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Kaum Kapitayan meyakini bahwa salah satu keagungan Tuhan adalah ketidakmampuan kita untuk melihatnya. Mereka percaya bahwa jika Tuhan dapat dilihat, maka dia bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Konsep ini mirip dengan pandangan dalam Islam mengapa manusia tidak dapat melihat Allah di dunia, karena dunia ini bukanlah tempat untuk melihatnya. Dunia ini adalah tempat ujian, kesedihan, dan pemberian beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dilihat oleh penghuni surga, karena surga adalah tempat kenikmatan tertinggi dan kenikmatan puncak bagi penghuninya adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Kapitayan juga mengajarkan bahwa Tuhan bersifat abstrak dan tidak dapat digambarkan. Sang Hyang Taya diinterpretasikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan oleh pikiran manusia, sehingga dapat disembah dengan sepenuh hati. Sang Hyataya dipersonifikasi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Tu, yang mengandung makna kekuatan gaib. Tu di sini mengacu pada zat tunggal yang memiliki dua sifat. Kebaikan yang disebut sebagai Sang Hyang Wenang, dan kejahatan yang disebut sebagai Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya bersatu dalam sifat Sang Hya Tunggal. Berdasarkan penjelasan ini, sifat utama dari Sang Hya Tunggal adalah gaib dan tidak terjangkau oleh indera atau akal manusia. Dalam keyakinan Kapitayan, karena Tuhan bersifat gaib, mereka memandang perlunya sarana yang dapat dirasakan oleh indera dan dipahami oleh alam pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam konsep Kapitayan, segala sesuatu yang memiliki awalan Tu atau Tu dipersonifikasi sebagai bagian dari Sang Hyang Tunggal. Contohnya, seperti watu atau batu, tugu, tulang turumbuk, atau pohon beringin yang tundak, atau bangunan berundak, tosan, atau pusaka, topeng, toya, atau air. Dalam praktik pemujaan atau sembahyang mereka kepada Sang Hyang Tunggal, Kapitayan menggunakan media-media yang memiliki awalan Tu atau Tu, seperti tumpeng atau sesaji, tumpi,
atau keranjang dari anyaman bambu, tuak, atau arak, tukung, atau sejenis ayam, yang semuanya itu digunakan untuk berdoa dan meminta kebaikan. Sedangkan persembahan kepada Sang Manikmaya, entitas yang mewakili kejahatan atau kebalikan dari Tuhan, dilakukan melalui praktik peribadatan dan sesembahan khusus yang disebut sebagai tumbal. Jadi, kekuatan dari Sang Hyang Tunggal dipercayai mewakili dirinya dalam berbagai bentuk seperti batu, monumen, pohon, dan tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, penganut Kapitayan memberikan persembahan kepada tempat-tempat ini bukan karena menyembah benda-benda tersebut, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya tercermin di dalam semua tempat tersebut. Analoginya mirip dengan Islam, di mana saat beribadah di depan Ka'bah tidak bermakna menyembah Ka'bah itu sendiri, melainkan sebagai arah atau monumen untuk beribadah. Demikian pula, saat mencium Hajar Aswad dalam Islam, hal itu tidak berarti menyembah batu, tetapi dilakukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan sebagai ungkapan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Penting untuk dicatat bahwa agama Kapitayan tidak mengenal konsep dewa-dewa seperti yang ada dalam agama Hindu. Agama Kapitayan merupakan agama kuno yang dipelajari melalui peninggalan arkeologi seperti dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain yang mengidentifikasi adanya keberadaan agama kuno di sekitar tempat-tempat tersebut. Dalam terminologi barat, agama ini dikenal sebagai dolmen menhir. Sejarawan Belanda pada masa lampau sering salah mengidentifikasi Kapitayan sebagai animisme atau dinamisme karena penganut Kapitayan dikenal memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Namun, pandangan ini keliru karena Kapitayan sebenarnya tidak menyembah benda-benda itu. Lebih tepatnya, Kapitayan lebih mirip dengan agama ketauhidan daripada animisme-dinamisme. Istilah animisme dan dinamisme muncul karena dari segi fisik, ritual yang dilakukan oleh penganut Kapitayan terlihat seperti penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, mereka menganggap bahwa pemujaan terhadap benda-benda tersebut berarti pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri. Namun, pada awal ajaran Kapitayan, tidak ada penyembahan terhadap benda-benda tersebut sebagai kekuatan yang mutlak. Benda-benda seperti pohon, batu, dan mata air hanyalah perwujudan dari kekuatan Sang Hyang Tunggal yang maha tinggi. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan sifat-sifat gaibnya, pemujaan dalam Kapitayan memerlukan sarana-sarana yang dapat dirasakan oleh panca indera dan dimengerti oleh alam pikiran manusia. Konsep ajaran agama ini begitu mendalam sehingga terlalu sederhana jika hanya dipahami sebagai animisme, seperti yang sering dijelaskan dalam buku-buku sejarah populer saat ini. Bahkan, seringkali penganut agama lokal dituduh melakukan sinkretisme atau pencampuran budaya, padahal sejarah telah menunjukkan keberadaan monoteisme dalam beberapa ajaran agama lokal, termasuk Kapitayan. Agama Kapitayan juga dikenal memiliki toleransi yang besar terhadap agama lain. Penganutnya secara mudah berbaur dengan pemeluk agama lain yang datang ke Nusantara. Meskipun demikian, mereka selektif dalam menerima pengaruh dari agama-agama asing. Awalnya, mereka terbuka terhadap ajaran Hindu Wisnu, namun karena keyakinan bahwa Dewa Wisnu bisa berwujud sebagai manusia, akhirnya mereka menolak ajaran tersebut. Sebagai gantinya, mereka menerima agama Hindu Siwa yang sejalan dengan konsep Kapitayan, yaitu keyakinan akan Tuhan yang Maha Tunggal dan tak dapat berwujud layaknya manusia. Kesamaan pandangan ini mengilhami penganut Kapitayan untuk menerima agama Hindu Siwa sebagai bagian dari keberagaman agama di Nusantara pada waktu itu, dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Pada awalnya, agama Islam menghadapi penolakan dari penganut Kapitayan di Nusantara, karena mereka mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan dalam Islam dikatakan duduk di atas arsy. Namun, setelah diberikan pemahaman yang lebih mendalam, mereka akhirnya menerima Islam dengan terbuka karena melihat kesamaannya dengan konsep monotisme atau kepercayaan akan Tuhan yang satu, seperti yang mereka anut dalam Kapitayan. Ketika mereka memahami nilai-nilai Islam lebih lanjut, banyak dari penganut Kapitayan yang kemudian memeluk Islam. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan ini kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam upaya menyebarkan Islam ke berbagai daerah, karena konsep tauhid dalam Kapitayan sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam. Wali songo juga menggunakan istilah sembahyang, yang memiliki makna menyembah,
yang mirip dengan konsep sholat dalam Islam, untuk memperkenalkan ibadah tersebut kepada mereka yang sebelumnya mengenal Sang Hyataya dalam Kapitayan. Dalam hal tempat ibadah atau masjid, Wali Songo menggunakan istilah sanggar dari Kapitayan yang artinya tempat untuk berdoa atau beribadah. Istilah ini kemudian diadaptasi menjadi langgar yang mewakili istilah masjid dalam Islam. Selain itu, ritual puasa dalam Kapitayan yang disebut upasa atau poso kemudian diadopsi oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Ini menunjukkan adopsi istilah dan praktik dari Kapitayan ke dalam Islam, di mana dalam agama Hindu juga terdapat ritual puasa yang disebut upawasa atau upasa. Wali Songo memilih menggunakan istilah upasa dari Kapitayan untuk menggambarkan praktik puasa dalam Islam, sebagai bagian dari upaya penyebaran dan adaptasi nilai-nilai agama yang lebih luas di Nusantara. Gerakan-gerakan dalam ibadah Kapitayan memang memiliki kemiripan dengan gerakan-gerakan dalam sholat Islam. Misalnya, dalam Kapitayan terdapat praktik tulajek yang mirip dengan posisi berdiri tegak dalam sholat, di mana penganutnya menghadap tutut atau lubang ceruk sambil mengangkat kedua tangan ke atas sebagai tanda kehadiran Sang Hyataya dalam hati. Setelah itu, tangan turun dan diletakkan di dada dalam posisi swadikep yang menandakan pengakuan diri pribadi. Selanjutnya, mereka melakukan tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, diikuti dengan tulampak atau bersimpu dengan kedua tumit diduduki. Ritual ini kemudian dilanjutkan dengan tundem atau bersujud, mirip dengan posisi sujud dalam sholat Islam. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan gerakan-gerakan seperti ini kepada penganut Kapitayan? Dalam konteks sejarah Nusantara, banyak gerakan dan praktik keagamaan dari berbagai ajaran spiritual lokal atau tradisional telah terbentuk jauh sebelum kedatangan Islam. Beberapa praktik dan gerakan dalam Kapitayan mungkin sudah ada sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Ketika Islam masuk dan tersebar di wilayah ini, ada kemungkinan beberapa gerakan keagamaan Kapitayan yang diadaptasi atau diterjemahkan kembali dalam konteks Islam oleh ulama atau tokoh agama yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat dengan mempertahankan nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, gerakan-gerakan ibadah yang mirip dengan sholat dalam Kapitayan bisa jadi telah dipelajari atau diadaptasi dari praktik-praktik spiritual yang telah ada sebelumnya di Nusantara. Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur pertama yang menjadi penyebar ajaran Kapitayan adalah Danhya Semar, putra dari Sang Hyang Wuhan dan keturunan Sang Hya Ismaya. Menurut kepercayaan mereka, Danhya Semar bersama saudaranya, Sang Hantaga atau Togok, mengungsi ke Nusantara karena banjir besar di negara asal mereka. Semar tinggal di Jawa, sementara Togok menetap di luar Pulau Jawa. Tokoh-tokoh seperti Danhyang Semar, Kyai Petruk, Nalagareng, dan Bagong dianggap sebagai punakawan dalam ajaran Kapitayan. Mereka dipercayai memiliki kekuatan adikodrati yang mampu mengalahkan dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu. Silsilah Semar dalam kitab-kitab seperti Prama Yoga dan Pustaka Raja Purwa menunjukkan bahwa keturunan mereka bermula dari Nabi Adam, kemudian Nabi Shits, mengikuti keyakinan umum bahwa nenek moyang manusia dimulai dari Adam sebagai manusia pertama dan Nabi. Praktik sembahyang yang mirip dengan gerakan sholat dalam Kapitayan diyakini telah diajarkan sejak zaman nenek moyang mereka, yang dimulai sejak Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa ritus sembahyang atau ibadah seperti sholat telah ada sejak awal penciptaan manusia. Meskipun cara sholat kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Pengamatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan ritus ibadah yang ada dalam Kapitayan dan Islam memiliki akar yang dalam dan konsisten dengan keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Tunggal dan peran manusia sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Wallahualam bishawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.